Kayak gitu. Kamu pacaran nggak di sana? Atau dekat gitu kan? Ada. Orang luar negeri? Ada. Orang Indonesia juga? Rusia. Beli nasi gimana? Nasi aman. Nasi justru murah. Jadi di sana tuh, Oh. kalau menurut aku ya, Hmm. pangan di sana tuh murah. Kayak beras yang paling murah ya. Mm-mm. Yang paling murah tuh bisa sampai 40 rubel, 35 ribu juga ada. Ada nggak ya? Pokoknya sekitar segitu lah. Iya. Itu berapa ya? Berarti nasi itu 7.000 atau 8.000 1 kilo. berarti beras itu lebih murah daripada mie. Nah pas momen puasa gimana? Oke, puasa tuh nih ya. Kan puasa tuh selalu summer, pas musim panas. Jadi imsyak tuh sekitar jam setengah dua malam. Pagi. Pagi. Setengah dua pagi tuh udah imsyak. Udah Imsyak. Terus Bukanya? buka puasa jam 9. Jam 9 malam. 9 malam. Wah. Apa makanan? Oke. Ada nggak makanan Indonesia? Restoran Makanan Indonesia nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Tapi Indomie ada. Boleh kan? Boleh. Oke, Indomie boleh. ada. Indomie ada. Indominya yang Indomie rebus atau goreng? Ada Indomie yang cup. Yang cup. Itu aku baru lihat juga. Yang kayak pop mie gitu. Kayak pop mie. Oh. Tapi Indomie. Terus ada juga Indomie yang biasa. Yang di plastik biasa iya. kan? Itu Indomie apa? Goreng. Iya, Warnanya goreng. apa? Kuning atau apa? Sama putih. aja. Yang kayak di Indonesia. Iya. Cuman yang beda tuh Indomie di luar negeri tuh, kalau di aku ya, kalau di Rusia tuh nggak ada sausnya. Jadi cuman minyak sama kecap. Sama si bumbu. Kenapa nggak suka saus gitu ya? Kayaknya nggak suka saus. Terus mahal juga. Oh di sana mahal. Berapa per Indomie di bungkus di Rusia sana? tuh, bentar aku lupa, sekitar 70 atau 80 rubel. Berarti kalau dirupiahkan berapa? Sekitar berapa ya? 1 1 rubel tuh 250 sampai 300. 250 rupiah. 1 rubel itu. Oh kalikan 80 berarti ya. Iya. Berarti lu sekitar 80 ribu. 8 ribuan. 13 ribu 13 ribuan. 13 ribuan, 13 ribu, 12 ribu. Di sini 3.500 ya. Iya. Penderitaan orang Indonesia mah kayak gitu. Nasi beli nasi gimana? Nasi aman. Nasi justru murah. Jadi di sana tuh, kalau menurut aku ya, pangan di sana tuh murah. Kayak beras yang paling murah ya. Yang paling murah tuh bisa sampai 40 rubel, 35 ribu juga ada. Ada nggak ya? Pokoknya sekitar segitu lah. Iya. Itu berapa ya? Berarti nasi itu 7.000 atau 8.000 1 kilo. berarti beras itu lebih murah daripada mie. Indomie ya. Tapi kalau mie Rusia mah murah kayak gitu. Tapi cuman itu ada label halalnya nggak di? Ada. Yang mie Rusia ada nggak? Ada. Oh ada juga. Jadi ada halalnya halal Rusia berarti halal Muslim Rusia berarti kan. Ada nggak kamu Lebaran berarti di sana kan? Iya, Lebaran. Nah, momennya gimana tuh? Momen Lebaran di sana? Lebaran kuliah tetap kok. Jadi pagi-pagi itu sholat Id dulu 2 jam ke masjid barengan sama yang lain kan. Terus ya udah pulang berlanjut kadang kayak kita sesuai kesepakatan nih mau partinya, maksudnya mau perayaan Lebarannya tuh mau malam atau pagi-pagi ya gitu kan. Kalau misalkan kalau mau malam ya pagi lanjut kuliah, terus pulang kuliah kita ngumpul di salah satu kamar gitu di asrama gitu sama orang Indonesia lagi. Dan kebetulan di kampus aku tuh orang Indonesianya lumayan banyak. Berapa ya? Itu tuh 11, 10 kayak belasan lah. Di bawah 15. Kalau sekarang udah mulai berkurang. Ada takbiran nggak? Ada. Jadi masjid yang ada di sana itu nggak takbiran? Nggak tahu sih, soalnya kan 2 jam. Oh udah nggak kedengaran ya sama kamu ya. Karunya coba terus apa ya, itu kan Lebaran ya. Puasa. Nah pas momen puasa gimana? Puasa tuh nih ya, kan puasa tuh selalu summer, pas musim panas. Jadi imsyak tuh sekitar jam setengah dua malam. Pagi. Setengah 2 pagi tuh udah imsyak. Imsyak. Terus bukanya? Buka puasa jam 9. Jam 9 malam. 9 malam. Wah. Jadi makan tuh cuma jam 10, 11, 12, 1. Ya, cuma 5 jam. 5 jam. 5 jam itu juga udah ngantuk mungkin ya. Gitu.
Wah, luar biasa banget puasa di sana, perjuangannya lebih dari sini ya. Iya, makanya kan si penulis yang tadi aku bilang, yang Laskar Pelangi. Ketika kamu bisa tinggal di Rusia, maka kamu bisa tinggal di mana aja. Kayak emang bener sih. Bukan masalah ini bahasanya, memang culture-nya, situasi iklimnya, geografisnya menantang kita yang tidak terbiasa ya. Di Indonesia gimana itu yang sampai maghrib aja kan banyak yang ketar-ketir. Oh gitu. Mereka toleran gak dengan kalau kamu lagi puasa misalnya? Toleran berarti kan. Karena mungkin di kampus tuh udah denger gosip-gosip, mungkin kayak aku sama teman aku tuh muslim kayak gitu kan. Oh jadi ini jangan diajak makan dulu. Yaudah kalau mereka, tapi emang benar-benar menjauh. Oh menjauh gitu. Mereka menjauh. Khawatir mengganggu. Kalau takjil di sana ada nggak? Atau makanan pembuka nggak ada? Tapi kurma ada. Oh kurma ada. Kurma tetap ada. Di toko yang ada di kampus. Lebih ke di pasar sih. Oh di pasar. Oh ada pasar juga itu. Pasarnya kayak gimana itu? Gambaran pasarnya di Rusia kayak gimana? Kayak di Cikurubuk nggak? Nggak. Lebih tertata, lebih bersih. Berarti kayak pasar swalayan. Sempet bikin vlog kok di YouTube. Oh kamu udah. Kamu YouTube kamu apa? Waktu itu YouTube di ini sih di perhimpunan. Di perhimpunan mahasiswa Indonesia di Rusia. Di Rusia. Pasar swalayan. Masjid cuma satu ya. Makanan perjuangan. Makanan yang paling kamu sukai di sana? Paling aku sukai. Yang saat ini aku ingin makan lagi makanan Rusia tuh. Paling sebenarnya bukan makanan Rusia sih. Tapi itu kayak makanan Timur Tengah, cuman emang banyak di Rusia, namanya shawarma. Apa itu? Shawarma. Itu tuh kayak kebab. Jadi isinya tuh daging, sayur kayak gitu. Jadi kalau misalkan pulang ngampus atau mau ngampus, beli shawarma. Kangen. Tapi kalau misalkan makanan yang benar-benar makanan Rusia banget tuh, namanya borsh. Kalau di kantin, suka beli borsh. Jadi borsh tuh semacam sup tomat sama kayak smetana. Smetana tuh kayak mayones lah kayak gitu. Oh kayak mayones. Gitu. Kalau di Indonesia apa ya saus tomat? Kayak sup tomat. Sup merah. Sup merah gitu kan. Kandungannya ada tomatnya. Jadi tomatnya tuh dihancurin gitu. Jadi ya udah merah. Samal di Tasik sama tomat di jus itu. Bener sih. Ya, sama tomat kan. Borsh namanya tuh. Oh, borsh. Tuh sama tomat versi Tasik dengan Rusia bedanya nama borsh. Apa lagi? Kalau KFC ada nggak di sana? Ada sebelum perang ya. Sebelum perang. Tapi setelah perang nggak ada. Karena terhambat distribusinya. Iya, lebih atau kan embargo. Iya kan, itu kan kayak apa sih? Aku lupa. Bukan hukuman. Embargo ya, ekonomi gitu kan. Dibatasi ya karena perang dagang lah kayak gitu. Iya, nah, saat Covid posisi saat itu gimana kamu? Kuliahnya gimana? Karantinanya gimana? Kena Covid juga nggak? Alhamdulillah selama di Rusia justru nggak kena Covid. Enggak. Tapi kalau tuh di Indonesia karena kamu pas pulang ke Indonesia jadi Covid. Jujur bahasa Indonesia malah kena. Terus pas Covid di Rusia kayak gimana? Bener-bener seketat itu. Dan terutama dari pihak asrama. Dari pihak asrama tuh nggak ngebolehin kita keluar lebih dari 1 jam. Harus balik lagi. Harus balik lagi langsung. Karena kartu asrama kita tuh kayak ditahan gitu lah. Ditahan terus balik lagi. Apalagi ya. Terus kalau beli makanan gimana? Nah itu masak sendiri. Iya masak sendiri. Kalau beli makanan waktu Covid, ya udah belanja. Cuman kayak dibatasi gitu, kayak kamu nggak boleh jauh-jauh. Terus kayak cuman sekian menit aja, terus langsung pulang. Terus wajib pakai masker kayak gitu. Bahkan waktu itu juga
kayak intinya kayak serba terbatas gitulah. Serba terbatas seperti sama ya kalau di Indonesia. Kamu pernah nggak atau di sana kamu untuk makan itu selalu harus nasi? Enggak juga. Enggak. Bisa makan apa aja. Oh, jadi kamu pernah seharian tuh nggak makan nasi gitu? Pernah. Kayak orang barat lah gitu kan. Sok-sokan sih. Tapi lapar. Jujur lapar. Kayak makan roti. Oh, pernah mencoba kan? Pernah. Bahkan pernah sengsara juga di sana. Sengcaranya gimana sengcaranya? Gak apa-apa, kan ini gambaran. Pasti ada momen seperti itu ada. Kan. Siapapun jujur, akan ada punya momen seperti itu. Banyak, lumayan kayak di sana tuh. Ya nangis juga, tapi bukan berarti aku cengeng ya, tapi pasti mengalami fase sulit gitu. Kayak contoh lah masalah keuangan kayak gitu kan. Ya misalkan kalau uang bekal udah mulai sekarat, kayak ya udah bingung gitu harus ke siapa kayak gitu. Terus pernah juga kayak bener-bener aku nyari koin-koin di saku. Gitu. Sampai dicari masih ada belum? Masih ada nggak? Waktu aku benar-benar kayak uang aku udah nggak ada kayak gitu. Terus akhirnya nemu. Terus ya udah aku beli makanan kayak roti gitu. Makan roti aja gitu. Pernah. Roti itu lebih murah daripada beras nggak? Iya, lumayan. Oh di sana karena banyak ya. Mayoritasnya roti. Nah gitu. Jadi teman-teman mungkin yang belum pernah atau belum punya pengalaman kuliah di sana, kita selalu melihat bahwa keren kuliah di luar negeri. Tapi siapapun bukan hanya sekedar keren, sebenarnya kerennya itu bukan hanya dia kuliah di luar negeri, tapi ada perjuangan loh, ada penderitaan di sana. Saya yakin semua mahasiswa yang ada di luar negeri itu ada penderitaan yang mereka lalui. Apakah bentuknya lingkungan atau ekonomi, siapapun pasti merasakan itu. Baik itu dari kalangan ekonomi papan atas pasti punya tekanan yang beda dengan kita. Itu luar biasa kerennya di sana sebenarnya. Melewati perjuangan itu kan. Kehebatannya itu di sana sih kita lihat. Hebat kamu dalam suasana menderita. Kalau orang sini menderita tak punya uang, lari ke orang tua kan. Nggak makan di sana cuma bingung makanya. Ya, kebayangkan penderitaannya gitu. Kamu lagi gak punya uang, gimana gitu. Ya otomatis ya menangis, ya wajar lah ya. Wajar, itu keren sih di sana. Nah, saya belum nanya nih soal orang tua. Izin orang tua gimana tuh awal mulanya? Bisa kan tidak mudah tuh orang tua mengizinkan gitu. Tipe orang tua itu gimana saat itu? Jadi kan pada saat aku memutuskan meninggalkan si kampus yang di Indonesia ini, kayak kenapa nggak diambil kayak gitu kan? Terus aku bilang mau kuliah di luar negeri, terus sekarang luar negeri, kemana? Ke Rusia, coba gitu, jauh ting, cina kuliah ke Rusia gitu kan. Terus ya udahlah, aku yakinkan sama papa aku gitu. Kalau misalkan aku kuliah beasiswa benar-benar kayak gratis kuliahnya, biaya pendidikannya. Terus aku dapat uang saku juga kayak gitu. Terus cara meyakinkannya tuh dengan cara, jadi waktu itu ada YouTuber namanya tuh Turah Partayana. Turah Partayana. Terus ya udah aku kasih tunjuk video-video dia selama dia kuliah di Rusia tuh kayak gimana kayak gitu. Karena sebenarnya selain itu tuh ada satu hal penting yang menjadi kekhawatiran orang tua soal paham. Oh paham, ya pemahaman itu pengaruh paham atau gimana? Kayak... Mereka berupaya mempengaruhi nggak mereka? Enggak, bebas-bebas saja. Bebas saja, kayak gitu. Pantesan Islamnya banyak di sana. Islam itu di Rusia sudah menjadi pertimbangan para politisi sana. Apalagi di Moskow tuh. Moskow itu udah hidup tuh orang Muslimnya. Bisa sampai sholat Id menghabiskan jalan kan. Itu udah luar biasa itu. Bahkan di Rusia pun ada masjid yang disebutnya tuh Masjid Soekarno. Ada Masjid Soekarno di sana itu. Di Saint Petersburg. St. Petersburg, keren ya. Jadi sebenarnya berarti hampir di setiap kota ada Muslimnya berarti.
memungkinkan ya. Iya. Oh iya. Oh, itu artinya kan memang ada kebebasan di sana meskipun pahamnya sangat berbenturan. Tahu lah ya kan? Kita juga tahu kan tentang Rusia bagaimana, tapi ya toleransinya dibangun di sana sehingga kamu masih bisa menjalankan ibadah. Oh, berarti ini penderitaannya kita udah tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pingin kuliah di Rusia lah katakanlah, berarti modalnya pertama kuasai dulu bahasa dasar mungkin ya. Bahasa dasar Rusia. Kemudian perbekalan. Kamu membawa bekal dari sini enggak? Bekal dari Indonesia untuk ke Rusia teh bawa dulu perbekalan uang secukupnya atau gimana? Bawa dulu uang kemudian ngurus semacam paspor yang kayak gitunya gimana? Sama sendiri sih kalau paspor sendiri. Cuman kalau visa waktu itu ada yang ngurusin kayak gitu. Yang ngurusin. Bisa diurusin. Visanya visa apa itunya? Visa pelajar. Visa pelajar. Visa masuk dulu, terus visa pelajar. Oh, gitu. Jadi bisa pelajar. Visa pelajar itu ada batasan berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Berarti diperbarui setahun. Perbaruinya di sana berarti. Iya. Di sana bisa. Oh, visa pelajar. Nah, paspor, visa pelajar, uang perbekalan, kemudian nyari beasiswanya di beasiswa PKR. Beasiswa PKR. Iya, PKR. PKR. Oke. Jurusannya sebenarnya tidak hanya harus jurusan jurnalistik kan? Iya. Bebas kan? Bebas. Cuma saat itu kamu memilihnya jurnalistik. Selain jurnalistik di sana di kampus itu ada jurusan apa? Banyak. Ada bahasa juga. Bahasa Rusia. Iya, bahasa Rusia. Terus, pokoknya linguistik. Terus ada manajemen. Ya, matematika. Seni juga ada. Teknik. Geologi. Banyak pokoknya. Ada bahasa Indonesia enggak yang kayak di Belanda? Nah, cuman kalau di Moskow ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia kalau di Moskow. Lupa nama kampusnya apa. Ada pokoknya di Moskow. Iya, di Moskow. Aku soalnya punya temen orang Rusia. Dia belajar di kampus yang belajar bahasa Indonesia. Bahkan dia aja punya nama bahasa Indonesia. Dia itu punya nama Indonesia. Oh, maksudnya temannya orang luar negeri. Iya, orang luar negeri. Bukan orang Indonesia. Orang Rusia. Orang Rusia. Cuman belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus dia punya nama Indonesia juga. Oh, iya. Namanya tuh Asmi. Asmi. Cewek cowok? Cewek. Oh, Asmi berarti kalau bahasa Rusianya apa? Dia tuh jadi lupa nama Asmi. Kenapa kamu manggilnya Asmi? Fotonya ada fotonya. Ada. Nanti aku tampilkan di sini. Siap. Itu pacar kamu bukan? Temen. Udah punya pacarnya orang Indonesia kalau nggak salah. Oh, dia deh. Si Asmi. Diomongin. Sorry Asmi. Asmi pacarnya orang Indonesia ya. Halo. Kayak gitu. Kamu pacaran nggak di sana? Atau dekat gitu kan? Ada. Orang luar negeri? Ada. Orang Indonesia juga? Rusia. Orang Rusia. Sekarang masih komunikasi? Udah enggak. Bahkan dia udah nikah. Waduh. Boleh sebut namanya di sini? Inisialnya Pi. Pi. Aduh, Pi. Ada fotonya juga. Mau lihat fotonya? Mana fotonya? Tapi nggak mau dikasih tahu ke. Ya enggak. Pengen lihat nih fotonya nih. Berarti sama selama di kampus kamu deket sama ini. Setelah beres dia nikah. Kasih tahu ke kamu. Mana ini? Waduh, cantik banget tuh saudara-saudara. Balikan ya. Wah, cantik, keren ini Rusia ya. Oh, mantap ini. Namanya Epi inisialnya. Udah nikah dia sama orang Rusia. Iya, udah nikah. Gelis. Oh, terus di sana juga waktu itu aku pernah ikut Festival Indonesia. Nah, terus ada workshop payung gelis. Workshop payung gelis itu penyelenggaranya siapa? Nah, cuman penyelenggaranya tuh bukan dari Tasik. Kok bisa payung gelis ya? Ini ada. Oh, coba. Ini bisa diperlihatkan kan di kameranya. Nah, kalau ini workshop payung gelis, guys. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pan? Nanti ditampilin yang ini nih. Saya minta ini ya, buat ditampilin. Boleh.
displaynya nanti di layar. Kecuali yang udah nikah nggak boleh. Yang barusan nggak boleh. Cantik lah bacanya. Terus ada workshop payung gelis, terus ada batik juga. Ini kok ini batik ini. Ya cuman nggak ada. Oh ini nih pernah masuk media juga kok. Oh ini. Aku yang nulis. Payung gelis asal tas. Payung gelis. Mereka dipelajari, tapi ini penyelenggaranya orang sana. Bukan. Jadi gimana ini? Bukan datang dari kota Tasik, tapi dari kota di Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Kayak gitu. Tapi mereka membawa nama payung gelis. Keren banget. Kamu tuh nanti pas di sana mungkin saya dari Tasik loh, ini tahu gitu. Iya, aku bilang kayak gitu. Ke apa? Ke yang punyanya. Penyelenggaranya. Jadi itu pacar kamu ngasih tahu kan nikah? Putus ya. Sakit hati nggak? Udah nikah. Terus sekarang di unfollow. Di unfollow sekarang? Jujur di unfollow. Waduh, kalau sampai di unfollow gitu berarti itu tandanya dia itu memang bukan sekedar main-main suka sama kamu itu tuh kan. Kalau cuek mah cuek. Itu berarti ada perasaan yang mendalam juga. Mungkin cemburu juga soalnya. Suaminya posesif kayaknya. Oh. Aduh, ya udahlah, lupakan itu udah jadi suami orang, istri orang gitu kan. Ingin cari lagi yang dari Rusia. Kalau kamu sekarang posisi Rusia lagi ini ya sama Ukraina. Kalau kamu punya kesempatan untuk kesana lagi, pingin kesana lagi nggak? Pengen. Nah, apa yang ingin kamu lakukan di sana jika ada kesempatan ini? Pengen nostalgia sih, kayak ke asrama, ke kampus, ketemu teman-teman kuliah, kayak gitu. Terus makan makanan yang pernah dimakan di sana. Ya. Nostalgia bener. Ketemu teman-teman sih. Reuni di sana. Ada reuninya nggak kampus sana? Nggak tahu. Kayaknya nggak ada deh. Ada reuni nggak kalau di luar negeri itu? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Nggak ada. Jadi kamu selama di sana memang nggak mendengar reunian gitu kan? Kalau di sana paling banyak orang luar negeri di Rusia itu dari negara mana? Di Rusia yang banyak. Kalau di kampus aku kayaknya Amerika Latin. Kayak Kolombia, Ekuador, banyak di sana. Terus sama Turkmenistan. Iya, Turkmenistan. Cina juga lumayan banyak. Cina lumayan. Cina banyak. Nah, orang-orang Cina kuliahnya di jurusan apa paling banyak di sana? Macam-macam. Ada manajemen, terus ada yang ambil linguistik juga. Terus apa lagi ya? Bentar aku lupa. Teknologi ada nggak? Nggak tahu sih. Iya. Kalau kamu paling banyak berteman dengan orang luar negeri itu dari negara mana? Amerika Latin. Kolombia. Kolombia. Yang paling dekat dengan kamu itu? Iya, Kolombia. Kelompok Kolombia. Ini nih. Mana fotonya? Cewek cowok? Cewek cowok sih sebenarnya. Cewek cowok di sana. Oh bentar. Ini dulu deh. Nah, kalau ini teman-teman. Oh, ini. Iya. Ini mah memang mirip banget Kolombia ini. Bestie lah. Ini yang kanan orang mana? Yang ini. Sama orang Kolombia. Oh, ini ISD Hawk, Javier Calderon, Valentinus Kevin. Itu orang Indonesia. Oh, ini Valentinus Kevin. Ini yang pacarnya Asmi bukan? Bukan. Ini fotonya nih. Ini Instagram kamu? Instagram aku. Ijai Tes. Yep. Oh, aku lihat ini ya Instagramnya. Boleh. Foto-foto ya Instagram. Deg-degan. Ntar aku lihat ya. Ini yang main biola siapa? Itu Kalidia. Orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Orang Surabaya. Oh, orang Surabaya. Dia belajar biola di Rostov di Rusia. Kayak gitu. Ini. Itu waktu Lydia, aku ya, Lydia. Ini siapa yang foto? Fotografer. Itu aku. Oh, kamu ini. Oh. Ini bikin apa? Itu buat dulu tuh aku ikutan Putra Putri Perhimpunan Mahasiswa
Indonesia di Rusia. Oh. Jadi bikin video unjuk bakat lah kayak gitu. Kali dia bisa main biola, aku bisa motret karena kamu jurnalis gitu kan. Jurnalis nih. Gitu ya. Bentar aku lihat-lihat dulu ya. Ini koran Nesata. Iya, Nesata News. Jadi kan News. Itu apa? Pengalaman jurnalistik kan dari SMP. Dari Nesata News sama Pak Lanlan waktu itu. Terus berangkat ke sini. Ke Ekspresi kan, radar, gitu. Ekspresi radar. Jadi itulah alasan kenapa ambil jurnalis, karena punya pengalaman jurnalis. Ada basic nih. Ini teman kamu dari mana ini? Nah, itu teman-teman Rusia aku. Itu yang tadi apa? Yang bukan. Asmi. Bukan. Kalau Asmi bukan yang itu. Itu teman sekelas, ada Vika, Yevgenia sama David. Aku lupa ini siapa namanya. Oh iya. Ini. Kelihatan gak kelihatan nanti ditampilkan. Itu yang apa? Pantai Gading ada? Pantai Gading. Iya, Pantai Gading. Itu Pantai Gading yang Afrika. Yang Afrika ini. David. Oh, David. Mana pacar kamu? Nggak ada di sini. Nggak ada, aduh dihapus sama kamu atau gimana? Oke, suaminya ngalah berak pakai bahasa Rusia, ngerti naon. Keren sekali. Nah, itulah pengalaman Setiaji sangat menarik ya. Tapi belum selesai nih. Aku belum nanya soal Mojang Jajaka ya, tentang menjadi Mojang Jajaka. Nah, ini untuk segmen 1 tentang bagaimana kita menyerap pengalamannya Setiaji, itu sangat menarik sekali. Nah, bagi teman-teman para subscriber yang ingin kuliah di luar negeri walaupun tidak Rusia, mungkin inilah gambarannya. Kuncinya mungkin harus struggle ya. Struggle dan menguasai bahasa. Tidak seindah di foto. Paling tramway itu tramway itu apa? Kayak kereta yang di kota. Kayak gitu, naik tramway. Tapi transportasi umum. Iya, umum. Oh. Tapi misal kalau kereta lintas kota belum pernah. Jadi kereta yang di dalam kota aja. Gitu. Odong-odong bukan kalau di Indonesia. Bisa loh, tramway namanya. Kemana-mana jalan kaki. Kan mau di Indonesia mah ke warung. Naik motor. Di sana bener kayak 1 kilometer tuh, kayak 2 kilo, 5 kilo bisa ditempuh jalan kaki. Itu bisa ditempuh jalan kaki. Bisa. Kayak di Indonesia nggak misalnya pakai piring, makan nasi tuh pakai tangan. Pakai sendok dong. Pakai sendok. Dilihatin.